Halo, selamat datang di Impresi by Netre. Program ini akan membahas seputar tren dan isu politik yang akan kami rangkum dalam bentuk data. Tahun 2024 merupakan tahun politik, di mana akan terjadi pergantian tabuh kepemimpinan pada ranah eksekutif dan legislatif. 2 tahun jelang 2024, partai politik mulai bermanuver dan adu strategi untuk menarik perhatian masyarakat. Salah satu area strategis untuk merebut opini masyarakat adalah ranah digital, khususnya Twitter dan media daring. Pertanyaannya, apa saja upaya partai yang terekam dari Twitter dan media daring? Bersama saya, Muhammad Ari Nasihudin dari Netre, mari menilik popularitas partai politik dari perbincangan di Twitter dan media daring selama bulan Oktober. Popularitas partai politik kian hangat diperbincangkan di Twitter dan media daring. Selama bulan Oktober kemarin, Netre memantau 15 partai politik yang digadang-gadang akan meramaikan kontestasi pemilu mendatang. Bicara soal popularitas, pada bulan Oktober lalu, sejumlah partai politik berhasil mendulang atensi publik lebih tinggi. Seperti Nasdem, secara total, partai ini disebut dalam 677.802 artikel media daring dan cuitan Twitter. Nasdem meraih 48,9% dari total penyebutan nama partai yang dipantau oleh Netre. Keberhasilan Nasdem meraup popularitas tak lepas dari manuver sang ketua umum yang mencuri start untuk mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Inilah kenapa akhirnya Nasdem melihat seorang sosok Anies Rashid Baswedan. Deklarasi Nasdem turut menjadi momentum partai lain menunjukkan eksistensi, seperti pada posisi kedua yang ditempati Partai Demokrat dengan mengantongi 138.626 penyebutan di artikel media dan Twitter. Demokrat bereaksi atas deklarasi Anies. Elit Partai Demokrat menyebut duet Anies dan AHY adalah yang paling ideal. Sementara PDIP yang berada di peringkat ketiga disebut sebanyak 126.501 di media daring dan Twitter, atau setara dengan 10% dari keseluruhan partai politik. Partai pemenang pemilu 2019 ini juga menjadi sorotan karena hingga sekarang PDIP masih belum mendeklarasikan siapa capres yang mereka usung pada 2024. Tingginya eksistensi Partai Nasdem berbanding lurus terhadap sentimen positif yang diraih. Nasdem mendapatkan 162.940 sentimen positif. Partai Demokrat di posisi kedua mendapatkan 39.278 sentimen positif. Sedangkan posisi ketiga ditempati PKS dengan 26.400 sentimen positif. Isu dukungan PKS terhadap Anies membuat sentimen positif untuk partai ini turut terkerek ke posisi ketiga. Berdasarkan data pantauan Netre, Oktober ini benar-benar menjadi bulannya Partai Nasdem. Nasdem menjadi partai paling populer. Mereka mendominasi pemberitaan dan perbincangan di Twitter hingga meraup sentimen positif terbanyak. Partai yang baru 2 kali ikut pemilu ini mengungguli partai-partai lain seperti PDIP, Demokrat, Golkar, dan lainnya. Hal menarik lain yang dapat kita lihat adalah bahwa tingkat popularitas tak selalu berbanding lurus dengan raihan sentimen positif. Pada bulan ini, meskipun PKS menempati posisi 4 tingkat popularitas, namun mereka mampu meraih sentimen positif ketika terbanyak. Hal ini karena isu dukungan PKS terhadap Anies membuat sentimen positif pada partai ini naik. Nah, kira-kira apa nih hal menarik lainnya yang akan terjadi di bulan November nanti? Jangan lupa untuk selalu update pantauan Netre melalui channel YouTube ini dengan klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng untuk notifikasi setiap video terbaru kami. Sampai jumpa pada analisis kami selanjutnya.